Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah berbicara tentang dua pokok besar dari ajaran Islam. Kita sudah menyelesaikan bahasan tentang iman, rukun iman. Kita sudah rinci. Kita juga sudah menyelesaikan tentang rukun Islam. Semua sudah selesai. Masih ada satu yang belum selesai. Yang satu itu dalam bahasa malaikat Jibril, ihsan. Itu kita belum selesai. Kita belum bahas. Atau dalam bahasa Nabi, akhlak. Kita belum bicara tentang akhlak. Pernah saya katakan bahwa satu ketika malaikat Jibril datang menampakkan dirinya sebagai manusia kepada Nabi dan dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Malaikat Jibril berhadapan dengan Nabi, meletakkan kedua tangannya di lutut Nabi sambil bertanya, apa itu iman? Nabi jawab, rukun imannya 6 itu. Apa itu Islam? Nabi jawab, rukun Islam yang 5 itu. Baru beliau bertanya lagi, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab lagi. Setelah itu dia bertanya, kapan kiamat? Nabi berkata, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Setelah itu sosok ini menghilang. Nabi bertanya, kamu tahu siapa yang datang tadi? Sahabat-sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, itu Jibril datang untuk mengajar kamu. Agamamu itu bagaimana? Nah, atas dasar ini, ulama-ulama berkata, ajaran agama Islam itu terdiri dari 3 ajaran pokok. Iman, Islam, dan ihsan atau akhlak. Iman, saya ulangi sedikit apa yang pernah kita uraikan, berkaitan dengan hati. Kita tidak tahu si A ini beriman atau tidak. Bahkan ada pesan Al-Quran, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu menyucikan diri kamu, yakni dengan berkata saya mukmin. Karena iman hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti orang lain tidak tahu. Kalau ditinjau dari segi iman, apa si A beriman atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Kita boleh jadi bisa berkata, saya beriman, saya percaya pada Allah. Tapi benar tidak iman itu? Orang lain tidak tahu. Karena dia tempatnya al-imanu fil qalb, di dalam hati. Kita tidak bisa membuka hati orang untuk melihat dia beriman atau tidak. Nah, kalau Islam itu ada tandanya di luar. Saya bisa tahu Anda Muslim atau tidak kalau tandanya itu menonjol. Oh, dia Muslim. Kenapa Anda berkata dia Muslim? Dia ucapkan 2 kalimat syahadat rukun Islam. Kenapa Anda tahu dia Muslim? Oh, dia sholat dengan cara sholatnya umat Islam. Oke, bagus. Islam adalah pengamalan. Nah, Islam kita sudah bahas dulu. Ada atau syariah, ada yang berkaitan dengan aturan hubungan dengan Tuhan, itu Islam. Salat itu cara berhubungan dengan Tuhan bagaimana. Puasa itu aturan berhubungan dengan Tuhan. Zakat itu aturan berhubungan dengan sesama manusia. Saya bantu ini, saya bantu itu. Nah, syariat ini banyak sekali aspeknya. Jadi itu nampak di luar. Hanya saja dalam menerapkan Islam yang syariat ini, itu bisa jadi menjadikan hubungan antara seorang dengan yang lain tidak harmonis. Saya beri contohnya. Bagaimana? Kita bicara hukum. Hukum berkata begini. Siapa yang
menyakiti Anda boleh menyakiti dia. Misal sebanding dengan cara dia menyakiti Anda. Itu boleh atau tidak? Ya kan? Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ketetapan hukum bagi yang bersengketa bisa jadi menyenangkan satu pihak dan menjengkelkan pihak lain. Itu hukum begitu. Nah, sekarang datang akhlak. Akhlak itu hubungan yang menjadikan hubungan Anda dengan pihak lain saling menyenangkan. Itu akhlak. Saling senang atau menyenangkan orang lain. Itu akhlak. Itu ihsan. Kita lihat ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, beliau menjawab singkat. Beliau menjawab salah satu aspek dari ihsan. Beliau bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, yakinlah bahwa dia melihatmu. Kita mau lihat ini. Melihatnya. Pasti kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala. Tidak bisa itu. Sementara ulama berkata, hatta di akhirat kita tidak bisa lihat Tuhan dengan mata kepala. Tetapi melihat juga, itu bisa berarti melihat dengan mata hati. Mengetahui. Kalau tidak bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah itu, bagaimana sifat-sifat Allah itu berbekas di hati Anda, minimal Anda harus tahu bahwa dia selalu lihat Anda. Dia selalu tahu Anda. Nah, kalau seorang merasa bahwa dia selalu diawasi, dilihat oleh Allah, pasti perbuatannya akan selalu baik. Nah, ini ihsan. Saya katakan, Nabi SAW menjawab singkat, menerangkan salah satu aspek dari hubungan dengan Allah. Sebenarnya hubungan itu banyak. Kita tidak hanya berhubungan dengan Allah, kita juga berhubungan dengan sesama manusia. Kita ada hubungan dengan sesama manusia. Kita juga berhubungan dengan lingkungan kita. Kita juga berhubungan dengan diri kita. Saya sering kalau lihat anak-anak muda merokok, saya berkata, kamu menzalimi diri kamu. Kamu tidak berhubungan baik dengan dirimu. Kenapa? Dirimu kan ingin sehat. Kamu kok merokok? Itu bukan bentuk hubungan baik dengan diri. Nah, jadi banyak bentuk hubungan-hubungan. Semua bentuk hubungan itu terhadap siapapun harus baik. Harus saling menyenangkan. Nah, dari sini ulama merumuskan. Kalau tadi ihsan yang digambarkan oleh Nabi, hubungan manusia dengan Tuhan, ihsan dalam hubungan seseorang manusia dengan orang lain, itu dikatakannya begini rumusannya. Anda melihat diri Anda pada sosok manusia yang Anda lihat. Bagaimana itu? Saya beri contoh. Anda melihat diri Anda, saya ini, pada sosok manusia yang saya lihat. Jadi yang saya lihat itu saya. Ya kan? Saya beri contohnya. Ada orang kelaparan. Kalau Anda tidak ada ihsan, Anda lihat orang yang lapar itu orang lain, bukan saya kok itu. Tapi ihsan, Anda merasa bahwa orang lain itu adalah saya. Itu ihsan. Itu akhlak kepada manusia. Oh, dia lapar. Kalau saya lapar, saya perlu makan. Lah, itu saya tuh lapar. Saya beri dia makan. Karena itu ihsan. Ketika saya mau memukul dia, nah kita lihat, mau pukul dia itu orang lain. Muncul ihsan, lantas Anda berkata, sebenarnya kalau yang saya pukul itu diri saya. Mau enggak Anda mukul diri Anda? Mau pukul diri Anda?
Tidak mau kan? Tidak jadi. Karena Anda lihat orang itu adalah dia itu Anda. Bukan orang lain. Itu arti ihsan terhadap sesama manusia. Baik, saya kembali. Ihsan dalam bahasa malaikat Jibril. Dalam bahasa Nabi Muhammad SAW itu akhlak. Jadi ihsan itu sama dengan akhlak. Kita berhenti sejenak. Akhlak. Akhlak itu bentuk jamak. Tunggalnya khuluq. Ya kan? Khuluq, akhlak. Kenapa jamak? Karena aspeknya bermacam-macam. Ada khuluq terhadap Tuhan. Ada khuluq terhadap sesama manusia. Tadi itu, ada khuluq terhadap lingkungan. Ada khuluq terhadap diri sendiri. Ada khuluq kepada binatang dan sebagainya. Karena banyak, maka dia dinamai akhlak. Menarik bahwa Nabi menyatakan dirinya innama bu'istu dalam makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, menyempurnakan. Itu berarti akhlak yang diajarkan Nabi lebih luhur, lebih hebat, lebih sesuai, lebih mulia dari akhlak yang diajarkan oleh nabi-nabi yang lalu. Kita mau ambil contoh. Orang berkata, agama Kristen itu sangat mengandalkan kasih, ya kan? Kita ambillah satu contoh. Siapa yang menampar pipi kirimu, serahkan pipi kananmu. Bagus atau tidak itu? Itu bukan akhlak, belum sempurna itu. Itu tidak sesuai dengan kemanusiaan manusia. Maka Nabi datang menyempurnakan dengan berkata, siapa yang menamparmu kamu boleh tampar, tetapi lebih baik kalau kamu maafkan. Kalau di sana kan tadi tidak ada itu. Ini penyempurnaannya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kita bisa berkata bahwa Nabi diutus itu atau dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya yang menyempurnakan akhlak karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Konsideran pengangkatannya itu dalam Al-Quran, apa itu nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Itu konsiderannya. Mengapa dia diangkat? Nah, karena itu, kita mau berhenti sejenak. Karena itu, dalam ajaran Nabi, sesuatu yang paling berat timbangannya di sisi Allah adalah akhlak. Athqalu syai'in fil mizan husnul khuluq. Dia lebih berat dari sholat. Lebih berat dari puasa. Saya pernah terangkan, semua rukun iman dan rukun Islam itu punya aspek dengan manusia. Kita ambillah, sholat ada aspeknya dengan manusia, bahwa dengan sholat Anda berdoa, dan dengan demikian kalau dengan manusia ada yang minta kasih juga. Celaka orang yang sholat yang tidak mau membantu orang, ya kan, aspeknya dengan manusia. Zakat begitu juga, jelas sekali. Tetapi sabda Nabi, kalian tidak bisa menjadikan semua orang senang dengan materi yang Anda berikan pada dia. Tetapi Anda bisa menjadikan semua orang senang dengan akhlak Anda yang baik terhadapnya. Nah, ini tingginya akhlak ini. Kita itu sekarang bisa jadi, kita tidak usah bicara iman, karena tadi saya kata, bisa jadi kelihatannya Islamnya baik sekali. Sholatnya ini, puasanya begini, zakatnya begini, tapi akhlaknya bagaimana? Boleh jadi dia kasih zakat ini, dia ambil deh, sudah syukur saya kasih kamu. Dia zakat atau tidak? Dia zakat, tapi akhlaknya buruk. Ya kan? Itu sebabnya nanti dikatakan, apa itu di Al-Quran dalam konteks zakat dan akhlak. Dia katakan, qaulun ma'rufun
Maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Memberi pemaafan kepada orang-orang yang minta. Ucapan-ucapan yang baik yang Anda ucapkan kepada yang minta itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh ucapan yang buruk atau sikap yang buruk. Itu akhlak. Kita sekarang mau lihat akhlak itu apa. Akhlak bentuk jamak. Khuluq. Khuluq seakar dengan kata khalaqa, makhluk. Makhluk itu apa? Sesuatu yang wujud. Gelas ini makhluk atau tidak? Ada wujudnya? Oh ya, makhluk. Apapun yang wujud dinamai makhluk. Yang mewujudkannya dinamai khaliq. Ya kan? Nah, khuluq ini ada yang baik, ada yang buruk. Sesuatu yang sudah wujud pada diri Anda, itulah akhlak Anda. Definisinya di kalangan ulama, khuluq itu atau akhlak itu adalah malakah ruhiyah. Suatu potensi rohania yang melekat wujudnya pada diri Anda, yang menjadikan Anda melakukan suatu kegiatan dengan mudah. Sesuatu yang sudah wujud, yang ada dalam diri Anda, yang menjadikan Anda melakukan sesuatu begitu mudah, seakan-akan Anda tidak sadari lagi. Itu akhlak. Saya beri contoh. Ada satu orang butuh, terus dia minta sesuatu pada Anda. Kalau Anda masih berpikir-pikir lama, saya kasih dia atau tidak, itu belum jadi akhlak. Akhlak sudah wujud, sehingga dengan mudah Anda melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu baik, kita namakan akhlaknya baik. Kalau sesuatu itu buruk, kita namakan akhlaknya buruk. Jadi secara otomatis, itu sebabnya ulama-ulama membedakan antara akhlak dan temperamen. Saya mau beri contoh lagi. Ada satu orang terbiasa. Setiap ada yang datang, dia sambut baik, dia ini. Itu sudah kebiasaannya. Tetapi orang ini, kalau tersinggung sedikit, dia marah. Tetapi marahnya cepat baik. Ada enggak yang begitu? Ada ya. Orang ini akhlaknya baik, tapi temperamennya tidak baik. Saya beri contoh yang lain. Ada satu orang terkenal, sangat dermawan. Suatu ketika, ada yang minta sama dia lagi sumpek, dia tidak kasih. Suatu ketika, apakah orang ini saya namai akhlaknya buruk? Tidak. Karena terbiasa dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara otomatis, sekali ini dia melakukan sesuatu, itu karena ada faktor yang menjadikan dia seperti itu. Jadi itu bedanya. Nah, akhlak ini sudah terbentuk, orang sudah terbentuk kepribadiannya sehingga dengan mudah dia melakukan sesuatu, itu akhlak. Nabi bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak.